Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar saudara kawan? Alhamdulillah baik ya. Jadi di video kali ini kita nak mancing. Jadi di video kali ini kita gimana cara tips merawat reel biar tetap awet, tetap enak dipakai, dan bearing di dalamnya juga tetap kita jaga. Karena apa? Karena kita sering mancing dan untuk kemungkinan bila kita mancing kita kena air di setiap bearing one way. Jadi gimana caranya supaya kita menjaga itu supaya tetap awet, tetap tahan lama, tetap enak dipakai. Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lebih enak posisi saya kayak gini aja lah, biar lebih gampang untuk dipahami, biar kawan-kawan pun bisa ngikutin pelan-pelan. Jadi kalau misal mau belajar sama-sama atau bisa lihat dari video saya juga lebih bagus lagi. Jadi pun kita pun sama-sama gak belajar gitu kan. Jadi kita langsung buka aja ya. Nah jadi untuk kawan-kawan misal nanya, bang apa drag saya itu bang ya, kata dia, keras bang ya, kok kena udang besar tuh tak mengulur, kata dia bang, kesat gitu. Nah biasa penyakitnya ada di sini udah. Nah jadi penyakitnya biasa ada di sini. Jadi kondisi busa drag nih biasanya tuh kering gitu kan. Buka lo ya, kita pastikan kondisinya. Nah jadi buka pelan-pelan, tengok apanya, tengok bentuknya lo. Nah biasa kita buka lah, kan betul kan. Jadi di sini tuh ada dua lapis. Nah lapis pertama nih masih basah lah kan, masih bisa dipakai. Ini lapis yang ini kayak itu udah kering, tuh udah kering. Jadi kita tetes oli ya, sedikit, jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau misal banyak tuh takutnya kalau misal kita kita track and dragnya dia tetap ngulur, baru walaupun dia tuh dragnya mati gitu ibarat kata kan. Jadi tetap ngulur. Jadi pakaian oli ke situ tuh nggak usah terlalu banyak, sedikit ya. Nah balik aja semula, masukkan ini lagi. Jadi yang untuk drag tuh udah mungkin enak lah ya, mungkin paham. Sip. Jadi untuk yang ini ya, kita buka step by step ya. Nih untuk membukanya dia nih ke sebelah kanan nih kawan. Buka dulu. Nih biasanya kalau misal kita buka baut kan apa segala macam, kita buka ke kiri, kalau ini enggak terbalik nih ke kanan. Nah untuk buka ya. Bukan ngapa kita sering servis reel kayak gini. Biasanya dalam 1 bulan tuh kita tuh 4 kali lah mancing kan, katakanlah ke 4 kali mancing. Kadang-kadang nih sampan tuh kan kita nggak tahu kondisinya tuh, sampan tuh rembes air atau tercelup air ke reel nih, kita kan nggak tahu. Atau pas mancing tuh tiba-tiba berhujan lah, kita sambil mancing, kita pakai mantel, pancingnya berhujan, kita kan nggak tahu, tiba-tiba masuk air dari sini lah, masuk dari sini lah, atau dari depan lah, atau katakanlah kena kedrak. Jadi itu rentan yang namanya bekarat tuh pasti. Jadi apa salahnya kita tuh harus maintain reel lah, dalam 1 bulan tuh 1 kali lah. Kita buka pelan-pelan ya.
Oh, sini ada per kita buka loh. Tadi pelan-pelan kok bisa buka-buka gitu ya, bukan apa sempat cabut panjang cerita. Ini langsung cabut menurut apa nih, pelan-pelan. Nah, kita pilah-pilah ya kan. Nah, ini yang kita sebut namanya bearing one way. Ini kalau misal kawan yang belum paham benar, jangan coba-coba dibuka ya, bukan apa masang setengah mati ini sama mabuk kita masang ini. Tiap perkara ngerjakan tersebut, perkara mengerjakan benda kayak gini kecil ya, lalu nak sampai pagi tak ngerjakan. Nah, kalau misalnya tidak paham benar, lebih bagus jangan di kotak-atik untuk yang bagian itu. Nah, bagian gear buka dulu gear. Nah, ini saya kasih tahu ke saudara ya. Jadi ini nih kita servisnya tidak full service ya. Jadi service kita maintain bagian-bagian pentingnya aja. Nah, untuk bearing ngasih grease ke bagian-bagian tertentunya aja, kasih oli. Jadi harap maklum lah kalau kita nih servis reel yang nak servis ini ndak 4 reel. Kadang-kadang kawan tuh kalau udah mancing bisa minimal tuh 3 reel. Ada yang 8 reel, ada yang 5 reel. Nah, jadi kita servis yang bagian-bagian penting aja. Jadi biar kita bisa nyervis yang lainnya juga cepat gitu kan. Jadi untuk video ini nih saya cuma ngasih contoh di 1 reel aja. Nah, di video kan 4 mabuk kita nontonnya. Sejam pun jadi lebih kali. Nah, misal ditanya, bang, aku nih bukan apa gitu, bisa bongkar aku tak bisa masang bang. Nah, itu ada caranya kawan. Semua pasti ada caranya. Apa saya bisa bilang begitu? Nah, kita kasih cara paling mudah ya lah ya. Jadi itu mungkin kita bertanya-tanya ngapa bang nih baris nih satu di baris lagi satu. Nah, ini untuk mempermudah kawan-kawan sekalian. Jadi kok misal ada yang baut yang kita buka di awal, di pertama kita susun satu. Ini tujuannya kita tidak akan lupa. Nah, ya kan? Jadi kita tidak akan pernah lupa bagian-bagian mana yang udah kita buka duluan, bagian-bagian mana yang udah kita lepaskan. Jadi kita paham sampai per sekecil ini pun kita tetap ini ya, tetap urutkan. Jadi tuh untuk masangnya pun jadi lebih gampang dari belakang. Jadi dari belakang pun satu gitu juga. Nah, gitu saudara. Nah, kayak ini kan. Kita cukup kasih grease ya nih. Kasih grease tipis ya, kasih grease tipis. Grease tipis nggak usah terlalu banyak ya. Nah, kalaupun kebanyakan bisa kita lap sikit-sikit pakai tisu. Kasih oli pun sedikit apa-apa. Nah, di sini saya pakai oli Singer ya, oli murah meriah. Karena saya pun ibarat kata itu bisa dibilang rajin servis reel ya. Rajin servis reel biasanya dalam 1 bulan misal 2-3 kali mancing, 4 kali mancing, kena hujan atau terendam air, itu biasa saya servis reel saya. Saya menghindari yang namanya takut bekarat, budak. Kenapa? Benda ini memang tak mahal-mahal benar, saya agak murah-murah benar, tapi kalau usaha mau rajin beli gak, mabuk gak. Nah, udah kita grease. Jadi kalau misal untuk kawan-kawan biasa yang namanya full service tuh biasanya ini dicabut, buka. Itu direndam direndam bensin, dibersihin dulu, baru dikasih grease lagi, dikasih ibarat kata tuh cerbi lagi biar dia bisa kelihatan lebih baru lagi. Jadi tuh ndak ada bagian yang namanya kering, ndak ada. Nah, biasanya gitu yang namanya full service ya.
Jadi karena kita cuman ngasih bearing di bagian-bagian tertentu, jadi tidak perlulah harus yang full service. Lagi pula ini untuk memudahkan kawan-kawan yang belum pernah service real sama sekali atau belum pandai. Nah, semoga dengan adanya video saya ini bisa ngebantu kawan yang sebelumnya tidak bisa service real jadi bisa service real sendiri. Pakai obeng-obeng yang kecil ya, nggak usah pakai obeng yang besar. Saya yang salah nih, salah bawa tang bisa nabau. Kalau bisa video ini jangan di skip ya kawan. Kenapa? Kalau di skip takut ada bagian-bagian yang penting malah kelewat. Terutama bagian mesin inti, pemasangan bearing one way-nya, melepaskannya. Untuk yang udah paham service real sih, kalau yang hal-hal gini udah pasti ibarat kata tuh pejam mata lah, ngerti kan? Karena dia udah hari-hari kan. Kalau untuk yang awam masih belum pernah service real, jangan coba-coba coy. Ibarat kata lu pandai bongkar lu tak boleh masang. Nah, udah kondisi posisi kayak ini. Agak buka sedikit. Bearing pertama udah kita grease. Bearing ini kayak ini masih bagus, tinggal kita kasih grease lagi apa. Kalau mau kasih apa, nah ini sempat ada karat, jadi sebelum kita bakarat benar, nah kita kasih grease loh, kasih grease tipis ya saudara ya, nggak usah terlalu banyak. Kenapa? Takutnya malah terlalu berat atau kesat gitu ya kan, kalau misalnya udah kebanyakan. Nah, ini juga dikasih grease. Kita kasih grease ulang ya, tipis ya, nggak usah terlalu banyak ya. Nah, untuk di bagian tengah ini biasa tuh biar nggak kering benar, biar yang gulungnya mah ringan. Nah, itu biasa kendalanya juga di sini nih. Biasanya ini nih kering gitu ya, kering. Jadi dikasih lagi lah grease tipis, nggak usah terlalu banyak. Nah, itu udah pasang pasangin lagi. Biasanya kayak gini. Nah, ini untuk bearing one way-nya kayak kering bearing one way, jadi kita kasih grease tipis ya. Jadi tidak usah terlalu banyak kasih grease. Nah, begitu udah bertumpuk dalam tuh, nah, kita kasihnya, kita putar-putar. Cukup. Ini termasukan nih. Perhatikan sebelum kita bongkar, usahakan kita tuh perhatikan dulu sebelum dibuka tuh kita perhatikan dulu, takutnya kelupaan, karena biasa hal-hal kayak ini yang paling riskan nih masang-masangnya ini ya, kadang-kadang ada pentolan-pentolan kayak gini nih. Nah, ini yang pasti kita tahu juga. Nah, kita pasang kayak gini ya. Ini baut tengahnya one way, masuk juga sesuai dengan urutan. Tuh. Ada cara lebih sehe lagi, lebih bisa dibilang tuh. Kalau misal kita bingung, kita foto. Jadi misal kita buka ini, buka bagian-bagian penting tuh, kita foto. Habis kita foto, kita buka bagian yang lain lagi, kita foto lagi. Tapi jangan disusun barang-barang yang setelah kita buka itu kita susun.
Nah, kita udah kasih grease terlalu banyak. Oke, berat kondisi ini. Nah, ini dia. Nah, ini per yang tadi kalau bisa tuh masangnya yang bagian ini hati-hati bro. Ini kalau tercabut, mabuk nyari ya. Kok tak hilang? Kok hilang selap nyari ya. Bikin apa susah. Oke. Nah, ini posisi ini ya. Tutup. Ini atasnya. Ya budak, jangan lupa subscribe-nya budak ya. Komen, kasih saran. Insya Allah saya tampung saran-sarannya. Itu pun sesuai dengan yang saya tahu ya. Kalau yang lebih dari yang saya tahu pun saya angkat tangan enggak. Tapi tetap, dan untuk kemungkinan saya juga tetap belajar. Alihkan seperti semula. Pasang satu-satu. Nah, sip. Ini bagian-bagian yang penting udah kita pasang ya, alhamdulillah. Semoga tidak ada kendala pada saat kita pasang yang lain ya. Masukkan ininya. Oke. Ini dipasang. Pasang ini lagi sebelah tutupnya. Sip, alhamdulillah. Ini udah selesai kita kerjakan, jadi tinggal masang bagian atasnya lagi ya. Nah, udah kepasang bautnya, bagian bautnya lagi. Nah. Oke, tinggal kita tekan sedikit. Oke, pasang bautnya. Nah, ini udah kita pasang, tinggal masang spoolnya kan. Jadi ada bagian tertentu lagi, ada bagian penting lagi, ada yang tidak kalah penting. Biasanya ini rollernya, biasanya line rollernya biasa kendalinya di sini biasa berkarat ya kan. Biasanya kalau misalnya reel kayak gini, biasanya tuh ada bearingnya, ada juga yang tidak ada bearing, ada juga yang tidak pakai bearing. Nah, biasanya kita cek dulu ya. Nah, ini juga rentan berkarat ya, rentan kering, rentan berkarat. Kalau misalnya kita rajin-rajin servis ya, ini juga rentan berkarat. Nah, jadi kalau misalnya udah kering, posisinya udah kering kayak gitu kan, kita cukup masih grease aja, kita basahkan pakai grease. Nah, di bagian-bagian ininya, nah kita basahkan pakai grease, kan? Pakai grease, pasang lagi ya. Oke. Nah, sip, biar dia tetap berfungsi dengan normal. Kenapa biasanya kalau misalnya ini kering ya kan, ini kering biasanya penyakit itu ada. Biasanya maklum lah kalau misalnya udah ini kering, reel gitu tuh ya, tali gitu tuh lebih mudah bergulung, lebih mudah melinting lah tuh orangnya kan, lebih mudah cacat, udah gitu keras, jadi kasar ya kan, tali gitu tuh jadi kasar gitu cek loh. Nah, akan berfungsi dengan normal kan tuh, alhamdulillah tuh. Jadi tali kita tuh
lebih aman lah ya, nggak mudah melinting apa segala macam. Dan biasanya juga di sini juga ada kendala biasanya kan. Dan di sini, nah di sini juga ada per. Biasanya kalau misal kawan-kawan tuh misal udah buka ini kan, buka bel ame kan, luntur tuh lama untuk tutup lagi. Biasanya kendalanya itu patah di sini ya kan. Di sini ada per. Biasanya lebih bagus tuh kalau misal kawan-kawan mau ganti per ya kan, misal tak ada spare part ya apa segala macam, susah karena spare part ya kan, maklum lah kayak gini kan. Jadi kawan tuh bisa ngakalkannya pakai per pulpen ya, walaupun powernya enggak begitu kuat, tapi setidaknya sedikit membantu lah ya kalau misalnya kita pakai per pulpen ya untuk ngakalkannya ya. Kalau mau sehe buat, kalau saya sih tak sehe lah. Nah, kita pasang spoiler, tutup, pasang lagi. Oke, dah. Oke, sip, alhamdulillah. Nah, semua berfungsi dengan normal, udah fit, mantap. Mungkin segini aja video dari saya. Semoga bisa membantu kawan-kawan yang untuk mau belajar servis reel yang belum pernah bongkar reel. Mungkin video ini bisa bantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Like sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya supaya channel yang saya bangun ini bisa berkembang lebih cepat. Semoga kawan-kawan bisa terhibur dengan video-video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.